Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup seringkali kita merasa terjebak dalam kesulitan yang tampak tak berujung. Rezeki yang seret, jodoh yang tak kunjung datang, atau masalah yang terus menghimpit hati. Namun tahukah Anda bahwa ada satu amalan sederhana tetapi penuh keberkahan yang bisa menjadi kunci untuk membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang tidak yakin pada pertolongan Allah kepada mereka yang baca sholawat Jibril, simaklah video ini sampai selesai. Sholawat Jibril dengan lafaz singkatnya Sallallahu ala Muhammad bukan hanya sebuah doa biasa, melainkan jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keajaiban yang tak terduga. Kisah Aisyah, seorang guru sekolah yang sederhana, ia yang dijuluki perawan tua yang kemudian mengamalkan sholawat Jibril dengan penuh keyakinan. Beberapa waktu kemudian ia mendapatkan berkah dan keajaiban yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun juga. Ini adalah bukti nyata bahwa istiqomah dalam sholawat dapat mengubah hidup dan membawa keberkahan yang melimpah. Mari kita simak perjalanan hidupnya yang penuh haru dan penuh hikmah. Namanya adalah Aisyah, seorang guru berusia 34 tahun, adalah sosok yang sederhana tetapi memiliki pesona yang sulit dilupakan. Wajahnya cantik dengan kulit yang halus dan senyum yang selalu menghiasi bibirnya. Matanya yang teduh memancarkan kehangatan, membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Selain itu, tubuhnya proporsional, mencerminkan gaya hidupnya yang aktif dan sehat. Banyak orang yang mengaguminya, mengagumi penampilannya, dan tak sedikit yang bertanya-tanya mengapa perempuan seindah dan sebaik dirinya belum juga menikah. Di balik kecantikan dan kepribadian yang lembut, Aisyah memiliki hati yang tulus. Ia mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anak di sekolah. Setiap hari ia bangun pagi-pagi, mempersiapkan pelajaran dan memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Rumah kecil tempat ia tinggal selalu tertata rapi, mencerminkan sosok yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Namun di tengah rutinitas itu ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah terisi. Keinginan untuk memiliki keluarga sendiri. Di usia yang ke-35 keinginan itu semakin membuncah. Teman-teman seangkatannya rata-rata sudah memiliki keluarga lengkap. Bahkan beberapa dari mereka sudah sering bercerita tentang pengalaman membesarkan 2 atau 3 anaknya. Setiap kali mendengar cerita-cerita itu, Aisyah hanya bisa tersenyum meski hatinya terasa perih. Aku hanya ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu yang baik ya Rob, bisiknya dalam hati setiap kali rasa sepi menyerang. Yang lebih membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa beberapa pria pernah mendekatinya, tetapi semuanya berakhir dengan mundur tanpa alasan yang jelas. Ada yang awalnya tampak serius, bahkan sudah bertemu keluarganya, tetapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Ada pula yang mengatakan bahwa Aisyah adalah perempuan yang terlalu sempurna untuk mereka, membuat mereka merasa tidak cukup baik. Apakah ada yang salah denganku? Tanya Aisyah pada dirinya sendiri. Aku bukan orang yang banyak menuntut, aku hanya ingin seseorang yang bisa menerima aku apa adanya. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, terutama ketika orang-orang di sekitarnya mulai memberikan pertanyaan. Kapan menikah Aisyah? Itu adalah pertanyaan yang sering kali ia dengar di berbagai kesempatan, baik dari keluarga, teman, bahkan rekan kerja. Setiap kali mendengar pertanyaan itu, ia hanya bisa tersenyum pahit sambil menjawab singkat. Doakan saja ya. Namun di balik senyumnya, Aisyah seringkali menangis di malam hari. Ia duduk di atas sajadahnya menghadap kepada Allah, tempat ia menggantungkan semua harapan. Dengan air mata yang mengalir ia memohon, Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Tahu yang terbaik untuk hamba-Mu. Tapi aku mohon ya Rob, kirimkanlah jodoh yang baik untukku. Aku ingin menjadi istri dan ibu yang mencintai keluargaku karenamu. Bulan demi bulan berlalu, tetapi doa-doanya seolah belum juga terjawab. Aisyah tetap bersabar meski hatinya semakin gelisah. Pertanyaan-pertanyaan dari keluarga dan masyarakat semakin membuatnya merasa terasing. Ia mulai merasa bahwa waktu tidak berpihak padanya. Namun Aisyah tidak pernah berhenti berharap. Ia percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah untuknya, meski ia belum bisa melihatnya saat itu. Malam-malam panjangnya terus diisi dengan doa hingga suatu hari ia bertemu dengan sebuah amalan yang mengubah segalanya. Sholawat Jibril. Amalan inilah yang menjadi titik balik dalam hidupnya, membawa kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada suatu hari Aisyah menghadiri pengajian rutin di masjid dekat rumahnya. Masjid itu sederhana, tapi selalu dipenuhi jamaah yang haus akan ilmu agama. Saat itu, ia datang dengan hati yang masih dirundung kegalauan tentang jodoh yang tak kunjung hadir. Namun ia tetap melangkah dengan harapan bahwa kehadirannya di pengajian bisa membawa ketenangan bagi hatinya yang gundah. Hari itu, seorang kiai karismatik menjadi penceramah. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia membahas keutamaan sholawat Jibril. Kiai itu menjelaskan bahwa sholawat ini meskipun sangat pendek, namun memiliki keberkahan yang luar biasa. Bacaan sholawat tersebut berbunyi,
Sallallahu ala Muhammad. Barang siapa yang istiqomah mengamalkan sholawat Jibril, maka insya Allah Allah akan mempermudah segala urusannya, melancarkan rezekinya, dan memberikan apa yang ia butuhkan termasuk jodoh. Jangan pernah meremehkan amalan kecil, karena dari hal-hal kecil inilah Allah sering kali menunjukkan keajaibannya, kata kiai tersebut. Kata-kata itu menusuk hati Aisyah. Ia merasa seperti sedang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara sang ustadz. Sejenak ia termenung sambil membayangkan bagaimana sholawat yang sederhana itu dapat menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu keberkahan. Dalam hati ia mulai membangkitkan tekad yang selama ini pudar. Sepulang dari pengajian, Aisyah membawa semangat baru. Malam itu ia duduk di atas sajadah setelah sholat Isya dengan tasbih di tangan. Ia memulai membaca sholawat Jibril sebanyak 100 kali, sambil merasakan setiap lafadznya sebagai doa yang ia panjatkan dengan penuh harapan. Hari demi hari berlalu dan jumlah bacaan itu perlahan meningkat menjadi 1000 kali setiap hari. Aisyah tidak hanya melafadzkan sholawat setelah sholat, tetapi juga menjadikannya bagian dari rutinitas harian. Saat ia memasak di dapur, tangannya sibuk mengaduk, tetapi bibirnya terus berkomat-kamit melafadzkan Sallallahu ala Muhammad. Ketika ia berjalan menuju sekolah, tasbih kecil selalu ada di genggamannya, mengiringi langkah-langkahnya. Bahkan sebelum tidur, sholawat ini menjadi penutup harinya, menggantikan kegelisahan dengan doa dan harapan. Namun, seperti setiap doa, jawaban dari Allah tidak datang seketika. Hari-hari berlalu tanpa ada tanda-tanda perubahan besar dalam hidup Aisyah. Meskipun begitu, ia merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Ketenangan mulai mengisi ruang-ruang yang dulu penuh dengan kegelisahan. Ia tidak lagi merasa terburu-buru dalam menunggu jawaban dari Allah. Aisyah percaya bahwa setiap doa yang tulus akan dijawab oleh Allah di waktu yang paling tepat. Ia meyakini bahwa amalan sholawat Jibril tidak hanya sebagai sarana untuk meminta, tetapi juga cara mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi Aisyah, sholawat ini menjadi seperti sahabat yang selalu menemaninya dalam kesendirian. Setiap lafaz yang ia ucapkan terasa seperti aliran ketenangan yang menembus hatinya. Meskipun perubahan besar belum ia rasakan, keyakinan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah memberinya kekuatan untuk terus melangkah dengan sabar dan penuh harap. Ya Allah, bisiknya suatu malam setelah melafadzkan 1000 sholawat. Aku yakin Engkau maha mendengar. Jika ini adalah cara untuk mendekatkan aku kepadamu, maka jadikanlah hatiku selalu istiqomah dalam beribadah. Aisyah mulai menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan adalah bagian dari jawaban Allah atas doanya. Mungkin bukan langsung berupa jodoh yang ia harapkan, tetapi Allah sedang mempersiapkan hatinya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih siap menerima apapun rencana di masa depan. Dengan setiap hari yang ia jalani, Aisyah tidak hanya berdoa untuk jodoh, tetapi juga untuk kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Ia percaya bahwa ketika ia memohon kebaikan untuk orang lain, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Sholawat Jibril menjadi pengiring langkahnya menuju harapan dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berserah diri. 2 tahun setelah mengamalkan sholawat Jibril itu, di usianya yang ke-36, Aisyah menerima undangan untuk menjadi narasumber dalam sebuah seminar pendidikan di kota besar. Seminar tersebut diadakan oleh sebuah organisasi pendidikan ternama, dan Aisyah diminta untuk menjadi pembicara tentang metode pengajaran aktif yang ia terapkan di sekolahnya. Saat pertama kali mendapat undangan itu, hati Aisyah dipenuhi rasa takut dan ragu. Apakah aku mampu berbicara di hadapan begitu banyak orang? Pikirnya. Ia hampir menolak undangan tersebut, namun seorang teman dekatnya, Siti, meyakinkan Aisyah untuk menerima kesempatan itu. Aisyah, ini kesempatanmu untuk berbagi ilmu, jadi jangan disia-siakan. Siapa tahu dari sini Allah akan menunjukkan rencananya untukmu, kata Siti dengan penuh keyakinan. Aisyah akhirnya mengiyakan dengan hati yang berdebar. Ia merasa gugup tetapi juga menaruh harapan besar bahwa ini mungkin adalah jalan baru yang Allah bukakan untuknya. Hari seminar pun tiba. Aula besar tempat acara berlangsung dipenuhi oleh para pendidik, aktivis sosial, dan tokoh masyarakat. Aisyah merasa kecil di tengah-tengah orang-orang hebat itu. Namun ia tetap mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin dan berdoa sebelum melangkah ke podium. Di sela-sela acara, Aisyah bertemu dengan salah satu pembicara lain, seorang ustadz bernama Fahmi. Pria itu tampak bersahaja, mengenakan gamis sederhana dan berbicara dengan nada yang lembut. Fahmi adalah seorang pemilik biro umroh yang cukup sukses, tetapi sikapnya jauh dari kesan sombong. Ketika mereka diperkenalkan oleh panitia, perbincangan awal mereka terasa biasa saja. Fahmi lebih banyak bertanya tentang latar belakang Aisyah sebagai guru, sementara Aisyah mendengarkan dengan sopan tentang pengalaman Fahmi dalam dunia dakwah dan bisnis. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam percakapan mereka yang sederhana itu, Fahmi melihat kepribadian Aisyah yang berbeda. Kecerdasannya terpancar dari cara ia menjawab dan kerendahan hatinya terlihat dari bagaimana ia menghormati lawan bicaranya. Setelah seminar, Fahmi mulai sering menghubungi Aisyah.
Ia mengajak Aisyah berdiskusi tentang berbagai hal, dari pendidikan hingga pengalaman spiritual. Fahmi yang kehilangan istrinya 3 tahun sebelumnya mulai merasakan bahwa Allah mungkin sedang menunjukkan seseorang yang bisa melengkapi hidupnya. Bagi Aisyah, perhatian Fahmi adalah sesuatu yang baru. Setelah bertahun-tahun menunggu dan berdoa, ia merasa hatinya mulai terbuka. Namun, ia tetap menjaga diri, memastikan bahwa segala interaksi mereka tetap berada dalam batas-batas syariat. Ya Allah, jika Fahmi adalah jodoh yang Engkau pilihkan untukku, maka permudahkanlah jalan kami. Namun jika tidak, maka jauhkanlah aku dari hal-hal yang tidak baik. Doa Aisyah di malam-malamnya. Beberapa bulan setelah pertemuan mereka, Fahmi memberanikan diri untuk mengutarakan niatnya. Dalam sebuah pertemuan yang hangat di rumah keluarga Aisyah, Fahmi berkata, Aisyah, selama ini aku telah melihat kesungguhanmu dalam menjalani hidup. Aku merasa Allah telah mengirimkanmu untuk melengkapi kekosongan dalam hidupku. Jika Engkau berkenan, aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku dengan niat untuk bersama-sama mencari keberkahan Allah. Aisyah terdiam sejenak. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Selama bertahun-tahun ia telah berdoa dan menunggu jawaban dari Allah. Dan saat ini, jawaban itu akhirnya datang. Dengan suara yang bergetar ia berkata, jika ini adalah jalan yang Allah ridhoi, aku terima lamaranmu. Suasana haru menyelimuti ruangan. Keluarga Aisyah yang selama ini khawatir akan status lajangnya merasa lega. Mereka tahu bahwa Fahmi adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Seseorang yang bisa membimbing Aisyah menuju kehidupan yang lebih bahagia. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana tetapi penuh makna. Aisyah mengenakan gaun pengantin putih yang sederhana, tapi senyum bahagianya membuatnya tampak sangat menawan. Sedangkan Fahmi dengan raut wajah penuh kebahagiaan mengucapkan akad nikah dengan lancar. Malam itu Aisyah mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa setiap doa yang ia panjatkan selama bertahun-tahun tidak pernah sia-sia. Allah menjawabnya di waktu yang tepat dengan cara yang terbaik. Setahun setelah menikah, Aisyah mendapatkan kabar yang luar biasa. Ia hamil, dan kabar itu menjadi lebih istimewa ketika dokter memberitahunya bahwa ia mengandung 3 bayi kembar. Ya Allah, ini lebih dari yang aku harapkan, bisik Aisyah sambil menangis haru. Engkau tidak hanya memberiku seorang suami yang baik, tetapi juga anak-anak yang menjadi pelengkap kebahagiaan kami. Kehamilan Aisyah berjalan lancar meskipun mengandung 3 bayi kembar membutuhkan perjuangan besar. Namun Fahmi selalu berada di sisinya, memastikan bahwa istrinya mendapatkan semua yang ia butuhkan. Ketika waktu melahirkan tiba, Aisyah melahirkan 3 bayi kembar, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tangis bahagia pecah di ruang bersalin. Aisyah dan Fahmi menatap anak-anak mereka dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Aisyah adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Meski jawaban doa itu mungkin membutuhkan waktu, Allah selalu memberikan yang terbaik di waktu yang paling tepat. Aisyah belajar bahwa kesabaran, tawakal, dan istiqomah dalam amalan seperti sholawat Jibril adalah kunci untuk meraih keberkahan hidup. Kini ia menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, bersama suami dan anak-anaknya yang menjadi pelengkap kebahagiaannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak pernah berhenti berdoa dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya rencana Allah selalu jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Kini Aisyah menjalani hidup yang penuh kebahagiaan bersama suami dan anak-anaknya. Ia sering membagikan kisah perjalanannya kepada murid-muridnya dan teman-temannya sebagai inspirasi. Jangan pernah berhenti berdoa, katanya kepada mereka. Meskipun jalan terasa panjang, yakinlah bahwa Allah selalu mendengar. Amalkan sholawat Jibril dengan istiqomah, karena doa itu bukan hanya meminta tetapi juga bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Kisah Aisyah mengajarkan bahwa kesabaran, tawakal, dan istiqomah dalam doa akan membawa keberkahan yang tidak pernah kita bayangkan. Allah akan menjawab doa-doa hambanya di waktu yang terbaik dengan cara yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.